Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad qaidina fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum dimulai tadi disebutkan Ustadz Bobby ya. Beliau berhalangan hadir, maka digantikan. Mudah-mudahan pergantian ini tidak mengurangi maknanya. Kalau ibarat kata itu, kalau tidak ada rotan, akar pun jadilah. Ya, mudah-mudahan ekspektasi Bapak Ibu sekalian tidak kecewa pada malam hari ini karena tidak hadirnya Ustadz Bobby. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan, terutama hidayah. Karena kalau kita lihat, saya dari Solo Lebar ke sini masuk ke gang, masuk ke jalan yang tadi itu banyak orang, tapi mereka datang nggak ke masjid? Sepertinya tidak, karena tidak ada yang bergegas. Tapi Allah menggenggam hati kita, Pak Bu. Allah sudah menggenggam hati kita, diberikannya hidayah kepada kita untuk hadir datang ke sini. Itu sebuah rasa ungkapan rasa syukur yang luar biasa. Kita bisa hadir, Allah beri kesempatan, Allah beri kesehatan, dan kita pun memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah hanya memberikan dua pilihan kalau kita mendapatkan nikmat, cuma dua pilihannya. Kalau kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan, maka Allah tambahkan. Kalau kita tidak bersyukur, maka Allah akan memberikan azab yang pedih. Tapi ini jangan sampai nanti, Bu, jangan sampai ini dijadikan hujah Bapak-bapak, ya. Kalau saya bersyukur punya istri satu, berarti bukan saya yang ngomong Pak ya, Bu, bukan aku yang ngomong Bu, ada yang ngomong nambah dua katanya. Jangan diplesetkan ya Pak, saya takut nanti dihadang ibu-ibu, nggak bisa balik nanti. Ya, kan dibahas pula, nambah satu lagi itu Bapak. Bukan itu maknanya, saya nggak menyampaikan Bapak Ibu, jangan dihadang saya nanti. Kalau kita bersyukur kata Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat itu. Apa contohnya? Ketika kita datang ke sini dan kita hadir di sini, itu rasanya berbeda ketika kita sholat di rumah. Benar ya Pak? Benar. Itulah rasa syukur itu menambahkan kenikmatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kemudian kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait beliau, para sahabat, soiman soimat yang senantiasa istiqomah di dalam Islam. Secara zahir, inilah yang dikomentari oleh orang-orang yang non muslim ketika kita bersalawat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa orang umat Islam itu selalu mendoakan nabinya? Kan kalau kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu maknanya adalah ya Allah, berikanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad. Bukan begitu? Kenapa umat Islam selalu mendoakan Nabi Muhammad? Ini yang dikatakan orang-orang non muslim kepada kita. Artinya
Nabi Muhammad ini tidak selamat sehingga perlu didoakan? Tidak. Karena di hadis lain disebutkan bahwa kalau kita mendoakan orang lain, maka kamu akan mendapatkan yang serupa. Keselamatan yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW, hakikatnya adalah kita mendoakan diri kita sendiri. Mudah-mudahan ketika kita berselawat atas baginda Nabi Muhammad SAW, kita mendapatkan keselamatan seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ceramah ini kita mulai dengan sebuah kisah dari seorang sahabat Rasulullah SAW ketika dia menemui Rasulullah ba'da salat subuh. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya buta. Rumah saya dengan masjid itu jauh, melewati 2 lembah. Di zaman ini ya Rasulullah, musim serigala, musim ular, musim kalajengking. Jadi kalau di Arab itu bukan hanya musim panas dingin, tapi ada juga musim serigala. Kalau di Indonesia ini ada musim banyak, lebih banyak musimnya. Nah, di Indonesia ini lebih banyak musim, bukan hanya panas kemarau, bukan. Ada musim durian, musim rambutan, musim duku, banyak di sini. Ya, ya Rasulullah, ini musim serigala, ada ular, ada kalajengking, dan saya tidak punya penuntun. Kata sahabat ini. Pertanyaannya, sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah saya tidak datang ke masjid?" Itu pertanyaannya. Sudah buta, tidak ada penuntun, rumahnya jauh, terus musim binatang buas. Kira-kira apa jawaban Rasulullah? Ini sudah memenuhi kriteria, ini sebenarnya sudah uzur kan? Ya? Apa kata Rasulullah? Boleh, kata Rasulullah. Kemudian sahabat tadi melangkah meninggalkan Rasulullah. Beberapa langkah sahabat ini meninggalkan Rasulullah. Kemudian sahabat ini dipanggil, "Ta'an." "La baik ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Apakah kamu mendengarkan azan?" Nah, kuncinya ini, mendengarkan azan. "Apakah kamu mendengarkan azan?" Kata sahabat ini, "Na'am ya Rasulullah, saya mendengarkan azan." Maka kata Rasulullah, "Kamu wajib untuk hadir dan ke masjid." Inilah salah satu hadis yang dikemukakan sebagian besar mazhab yang menyatakan bahwa wajib untuk datang ke masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, di Al-Qur'an seperti yang saya sebutkan tadi, saya bacakan tadi di surah Al-Baqarah, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Seolah-olah Allah itu kepingin mengatakan kepada kita, ketika kamu sudah melaksanakan salat, sudah menunaikan zakat, itu tidak lengkap kalau kamu tidak rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Begitu juga kehidupan kita, Pak Bu. Kita sudah seperti apa kita? Sudah berjalan kemana-mana, tapi kalau tidak bersama-sama membangun negeri ini, pasti jadi masalah. Kalau bahasa mahasiswa itu kolektif kolegial. Allah kepingin menyampaikan kepada kita, benar, sholat kamu sudah benar, zakat kamu sudah benar, tapi kurang afdol kalau tidak bersama-sama. Itu Allah menyampaikan seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, begitu banyak faedahnya kita sholat berjamaah ke masjid. Memang betul ada ulama yang menyebutkan bahwa tidak wajib datang ke masjid. Benar, tidak ada yang salah. Tapi fadilahnya kita datang ke masjid itu sangat banyak.
Ada sebuah kaidah fikih menyebutkan bahwa sebuah kebaikan itu akan menambahkan kebaikan yang lain. Sebuah kebenaran akan menambahkan kebenaran yang lain. Begitu pun sebaliknya, sebuah kejahatan itu akan menambah kejahatan yang baru. Contoh, kalau kita berbohong untuk menutupi kebohongan yang tadi, itu kita terpaksa berbohong tuh. Kalau kita berbohong untuk menutupi kebohongan yang tadi, terpaksa berbohong, pasti itu. Ya, andai nanti ada di WhatsApp Bapak, Bu, ada nama tukang bata, hati-hati. Siapa tahu itu bohong, bukan tukang bata. Pas diangkat, perempuan. Ketika ditanya sama ibu kepada bapak, bagaimana supaya tidak ketahuan? Bohong lagi, akan bohong lagi. Begitu juga korupsi yang merajalela sekarang di negeri ini. Nggak akan pernah, itu pasti korupsi yang satu akan menikah korupsi yang baru. Orang korupsi 1 miliar tidak pernah tiba-tiba jadi 1 miliar, nggak ada. Pasti dimulai hal yang kecil. 100.000 dulu, aman. 500.000, aman. 1 juta, aman. 50 juta, aman. 100 juta, aman. 500 juta, aman. 1 miliar. Jadi keburukan itu seperti itu, terus menerus meningkat, akan menjadikan keburukan-keburukan yang baru. Begitu juga kebaikan. Ketika kita punya niat untuk salat berjamaah di masjid, pastikan kita akan menambah kebaikan-kebaikan baru. Misal, kita sudah niat dari rumah untuk datang ke masjid. Langkah kaki kita, kata Rasulullah, menggugurkan dosa, menaikkan derajat. Berapa langkah kaki kita ke sini? Banyak. Apalagi sampai mampir ke warung dulu, ya kan? Nah, itu lebih banyak. Ya. Kadang bapak-bapak kan ada yang beli rokok dulu, kan langkahnya lebih banyak tuh. Muter ke warung dulu, ke sana dulu, kan lebih banyak tuh. Bukan berarti harus muter ya, Bu? Bukan. Ya. Contoh satu saja, langkah kakinya saja itu sudah menambahkan kebaikan baru. Ya kan? Masuk ke sini, ke masjid, ada sholat tahiyatul masjid, nambah lagi. Sesudah azan ada sholat qobliyah, nambah lagi. Ba'da sholat isya ada sholat ba'diyah, nambah lagi. Terus menerus. Terus menerus ada, bertambah terus kebaikan. Dan sekarang kita lihat, kalau di waktu-waktu yang lain sempatkan kita ketemu seramai ini? Nggak sempat. Inilah salah satu fadilah kita bisa silaturahim di masjid ini. Ya? Kita bisa kenal, ada orang baru barangkali, atau orang lama yang tadinya pulang atau pergi, bisa kita ketemu lagi. Oh, si Anu sudah datang. Oh, si Anu sudah pulang umroh. Oh, si Anu pulang haji, ya kan? Oh, si Anu seperti ini, si Anu sakit. Oh, si Anu sudah sehat, seperti itulah. Jadi begitu banyak kebaikan, dan silaturahim itu luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Begitulah Allah menciptakan sebuah kebaikan. Ketika kita melakukan sebuah kebaikan, maka akan muncul kebaikan-kebaikan yang baru. Itu pasti itu. Begitunya sebaliknya, keburukan itu akan muncul keburukan yang lain. Pasti itu. Maka di waktu yang baik ini, Bapak Ibu sekalian, selalulah kita selalu berbuat baik untuk menempuh bulan 11 bulan berikutnya. Karena di bulan Ramadan ini disebut bulan tarbiyah. Kita belajar banyak bagaimana kita menjalani hidup. Kita belajar banyak bagaimana kita meniti hari-hari. Sebulan penuh kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekal kita untuk mengarungi samudra 11 bulan berikutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, sudah 15 menit.
Ya, standarnya itu paling lama 15 menit ya Bu ya. Jangan terlalu lama. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, beli tebu ketedunan, jangan lupa beli serumpun. Mohon maaf atas semua kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.